Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Agung Nurmana. Saya dari kelas D KPI semester 4. Saya di sini akan membacakan tugas opini yang berjudul Media Massa dan Pembentukan Opini Publik. Istilah media massa sendiri berkembang penggunaannya ketika digunakan untuk menjelaskan bahwa komunikasi digunakan dalam skala yang lebih besar. Menurut MC Quail Nuruddin 2004 juga mengemukakan beberapa asumsi pokok mengenai arti penting dari media massa seperti berikut. Yang pertama, media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. Yang B ini, media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Yang ketiga ini, media merupakan sumber kekuatan karena dapat digunakan sebagai alat kontrol yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Nah, yang ada lagi nggak ya? Oh, ini yang D. Media merupakan wadah yang semakin berperan menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Yang E, media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara mode, gaya hidup, dan norma-norma. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitis sosial, tetapi bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Apapun peran yang dimainkan oleh media massa akan menghasilkan suatu informasi. Media massa harus mampu menyajikan informasi tentang berbagai isu publik bagi setiap warga negara. Istilah komunikasi publik, komunikasi massa biasanya sering dikaitkan dengan media massa. Kedua istilah tersebut merujuk pada isi dari informasi yang disampaikan. Isi informasi ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur komunikasinya. Menurut Deddy Mulyana 2009-69-71, terdapat 5 unsur yang saling bergantung sama lain, yakni sumber, pesan, saluran atau media, penerima, dan efek. Dengan memperhatikan bagian unsur komunikasi tersebut dapat dijadikan analisis untuk melihat bagaimana sebuah informasi terbentuk, kemudian proses penyampaian serta dampak yang ditimbulkannya. Ruben dan Stewart 2006 356-357 menjelaskan bahwa karakter komunikasi publik dan komunikasi massa sebagai berikut. 1. Memiliki audiens. 2. Bukan bersifat pribadi atau impersonal. 3. Direncanakan, dapat diprediksi dan bersifat formal. Yang 4 ini kontrol, dilakukan oleh pembicara atau komunikator. Pembicara di sini punya kemampuan untuk menciptakan informasi apa yang akan disampaikan. Nah, yang kelima ini berpusat pada pembicara atau komunikator. Yang keenam, umpan balik atau feedback yang terbatas. William Albick dalam Oli 2007-20 menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk. Menurutnya, opini publik adalah salah satu jumlah dari pendapat individu yang diperoleh melalui pendapatan, dan opini publik merupakan hasil interaksi antara individu dalam suatu publik. Untuk menjelaskan bagaimana media massa membentuk opini publik,
ada baiknya memperhatikan beberapa teori. Teori ini yang pertama, teori analisis kualitatif dikemukakan oleh Gerbner 1969. Teori ini adalah teori yang memprediksikan dan menjelaskan informasi dan pembentukan jangka panjang dari persepsi, pemahaman, dan keyakinan mengenai dunia sebagai akibat dari konsumsi akan pesan-pesan media. Yang kedua ini teori agenda setting model menurut Ardianto Komala dan Karlinah 2009-77 menekankan adanya hubungan positif atau antara penilaian yang dibiarkan media pada suatu persoalan tersebut. Dengan kata lain, apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa berita menjadi suatu yang dianggap penting oleh masyarakat, mengingat berita diperoleh dari hasil kegiatan jurnalistik sehingga berita memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Kemudian sebuah berita dapat dinilai menurut Wilbur Schramm dalam MUIS 1999-42-44. Beberapa faktor yang menentukan nilai berita. Yang A ini kesegaran peristiwa atau aktualitas, yang B kedekatan kejadian dari pembaca, yang C keterkenalan, D sifat penting suatu kejadian, E magnitude ukuran besar kecil peristiwa berita. Oleh karena itu penulis mengingatkan kembali melalui pendapat Hikmah Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat 2648-55 mengenai etika pemberita. A. Berita harus akurat. B. Berita harus lengkap, adil, dan berimbang. C. Berita harus objektif. Dan D. Berita harus baru dan hangat. Nah, sekian opini dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.